Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan hidup. Kami beranggotaan 3. Yang pertama Jeffrey Priambudi, yang kedua Nazwan Noviana, yang ketiga Rizky Junior dalam tugas mata kuliah PLH. Langsung saja ke materi. Oke. Masalah lingkungan hidup adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Masalah lingkungan terbaru saat ini yang mendominasi mencakup perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam. Kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksplorasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam yang terganggu. Jadi manusia memiliki pengaruh besar nih untuk keseimbangan ekosistem. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi memudahkan manusia dalam mengatasi semua masalah hidupnya. Namun, di sisi lain, dampak kemajuan iptek dapat mengakibatkan kerusakannya lingkungan dan ketidakseimbangannya ekosistem. Kerusakan yang tampak nyata adalah kerusakan hutan akibat penebangan dan kerusakan lingkungan akibat pencemaran, yang sebagian besar terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oke, lanjut. Sini ada dampak dari kegiatan manusia. Yang pertama, kegiatan manusia yang berdampak negatif. Situ ada poin pertama pencemaran udara, yang kedua yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah. Ya, nanti dijelaskan nanti. Kegiatan manusia yang berdampak positif. Yang pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama SDA yang tidak dapat diperbaharui. Oke, maaf buat video ini barangkali pencahayaannya kurang terang, mohon dimaafkan karena keterbatasan. Yang kedua, lanjut, mengadakan penghijauan atau rehabilitasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Terus kegiatan yang dampak positif lagi yang terakhir, yang berdampak positif yang terakhir, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemar yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batas. Oke, lanjut, skip. Sini ada jenis-jenis masalah lingkungan di Indonesia. Yang pertama, penebangan hutan secara liar atau pembakalan hutan. Ini masalahnya ya, banyak penebangan hutan secara liar di kita. Terus yang kedua, polusi air dari limbah industri dan pertambangan. Di sini masalah lingkungan Indonesia itu limbah dari industri ya yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, polusi udara di daerah perkotaan, yaitu Jakarta merupakan kota dengan udara paling kotor ketiga di dunia. Nah, ini pencemaran udaranya udah level dunia, yaitu di Jakarta. Sangat berbahaya di sini. Yang keempat, terus asap dan kabut dari kebakaran hutan permanen atau tidak dapat dipadamkan. Yang kelima, penghancuran terumbu karang. Ini sayang banget untuk penghancuran terumbu karang di alam laut sana. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab
yang merusak terumbu karang. Yang keenam, pembuangan sampah B3 radioaktif dari negara maju. Yang ketujuh, pembuangan sampah tanpa pemisah. Pengolahan semburan air liar di Sidoarjo Jawa Timur. Terus hujan asam yang merupakan akibat dari polusi udara. Ini hujan asam itu terjadi karena efek dari ibu yang memasak-masak gitu kan ya, asapnya tuh menguap jadi terus ke udara yang kemarin dijelaskan oleh Bapak Sugianto ya. Oke, lanjut. Sini upaya mengatasi masalah lingkungan hidup. Upaya mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup pada umumnya, sini permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk orang yang merusak atau mencemari lingkungan. Terus memberikan kewenangan dan bertanggung jawab secara bertahap ya, pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keempat, pengolahan daur ulang sumber daya alam. Nah, di sini nih di poin 2 ini menegakkan hukum secara adil ya bagi siapa yang mencemari lingkungan di sekitar kita. Contohnya kayak misalkan industri ya, itu kan limbahnya kan mencemari sungai gitu kan, harus ada konsekuensi hukumnya di situ, harus secara adil baik di masyarakatnya yang terkena limbahnya juga pabriknya itu sendiri. Oke, baik, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mangga teman-teman boleh bertanya ya, sebanyak mungkin kita diskusi. Kurang lebihnya dalam video ini kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.